Find something you can hold on to. Find someone who'll be there for you. 'Cause that's all that really matters in the end. Find somewhere you can come home to. Find someone that'll die for you. 'Cause that's all that really matters in the end. It's love, love, love. 'Cause that's all that really matters in the end. 'Cause that's all that really matters in the end. It's hard to tell the truth when you lie to yourself. Always give. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi bersama kami di podcast Ekspensif. Bersama saya Rosa Deviani Azahra dan depan saya Bintang Nur Aida. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih dari SMA terfavorit Segarut Selatan. Mereka ini yang datang ke sini itu mereka adalah murid-murid yang sangat aktif ya di bidang akademik maupun non akademik. Langsung saja kita sambut orangnya, yaitu Dinda Nur Ilahi dan Joy Septian. Silakan. Terima kasih. Gimana nih? Ya seneng gak nih diundang ke podcast ini ya? Senang sekali karena kita baru pertama kalinya ya diundang ke acara yang seperti ini yang sangat meriah sekali. Jadi kita merasa terhormat gitu. Terima kasih. Terima kasih. Dan dalam podcast ini kan bisa sharing-sharing kepada teman-teman. Bener. Nah, kan teman-teman yang ada di rumah belum tahu kan mereka itu siapa dan asal sekolah mereka itu di mana. Yang sangat terfavorit itu Segarut Selatan. Ya, bisa kan perkenalkan diri dan moto hidupnya. Baik, pertamanya dari saya, perkenalkan nama saya Joy Septian Jai, asal sekolah saya dari SMA N7 Garut. Yeay. Dan tentu saja moto hidup saya adalah jangan tumbang sebelum berjuang. Wih, nama saya ya, perkenalkan nama saya Dinda Nur Ilahi. Asal sekolah saya tentu saja dari SMA 7 terfavorit ini ya. Dan maka hidup saya tetap bersyukur jalani apa yang terjadi. Ya Allah. Mengapa kalian memilih sekolah di SMA 7 Garut dan apakah keinginan sendiri atau orang tua? Ya kan kalian berdua kan dari SMA 7, kenapa gitu memilih SMA 7 Garut? Oh, kalau dari saya ya pastinya dorongan dari orang tua. Karena kalau tidak direstui oleh orang tua, saya tidak akan sekolah di SMA 7. Tetapi di balik dorongan orang tua, saya juga termotivasi untuk ke sekolah di SMA 7 Garut. Saya juga ya, yang pertama saya melihat dari teman-teman atau kakak kelas saya yang sudah bersekolah di sini sukses dari sekolah ini, jadi saya termotivasi dari diri sendiri. Nah, untuk itu saya mencoba bilang ke orang tua saya, gitu, saya mau sekolah ke sini karena di SMA 7 ini banyak orang-orang sukses ya yang keluar dari sekolah ini gitu. Nah, selanjutnya kenapa harus SMA 7? Kan kalian kan berasal dari kampung yang berbeda-beda kan? Ya. Nah, kenapa harus SMA 7 yang jauh dari kampung kalian? Nah, menurut saya ya kalau di SMA 7 ini fasilitasnya komplit ya. Terus dari segi pembelajarannya juga efektif, tidak ada disiplin gitu, tidak ada yang bolos-bolos yang kayak gitu. Nah, terus nanti gurunya ramah-ramah gitu ya. Iya. Misalkan alasan saya sekolah di SMA 7 Garut bukan hanya karena kakak saya sekolah di sini ya, tapi saya melihat SMA 7 Garut itu mempunyai peluang untuk saya menjadi sukses gitu. Dan fasilitasnya sangat bagus, lingkungannya sangat ramah, positif lah intinya. Kalau bukan membandingkan dengan yang ada di kampung saya, tapi saya melihat SMA 7 Garut itu selangkah lebih baik lah gitu. Makanya saya ingin sekolah ke sini agar menciptakan diri kita yang lebih baik, bisa
sukses lah insya Allah gitu. Amin. Menurut kalian apa kemajuan SMA 7 Garut di tahun 2023 ini? Nah, kalau untuk tahun 2023 SMA 7 ini termasuk ke dalam sekolah Masagiyah yang di dalamnya itu kita harus apa? Harus membuat ekobrik seperti itu. Jadi teman-teman di rumah kan nggak tahu nih ekobrik apa, bisa dijelaskan? Teman-teman yang ada di rumah itu nggak tahu apa itu ekobrik, bisa dijelaskan ya? Baik ya, boleh saya jelaskan. Sistem ekobrik ini memang baru di sekolah ini, tetapi guru-guru yang menerapkan ini ingin menciptakan sampah-sampah yang tidak berguna menjadi barang yang berguna gitu. Contohnya kan ada botol plastik ya yang sering terbuang, tetapi sistem ekobrik ini ingin membuat botol-botol yang tidak berguna itu menjadi barang berguna seperti sofa, lemari, meja untuk kebutuhan di sekolah ini. Dengar-dengar nih greenhouse ada lagi ya di SMA 7? Oh, tentu saja ya. Baru tahun ini ada lagi karena sudah beberapa tahunnya tidak diurus. Iya, itu gara-gara COVID. Tetapi mulai dari tahun ini kembangkan kembali gitu. Bersama Ibu Airisma yang cantik. Iya, dan Pak Sobak. Dan terus kita itu siswa-siswinya disuruh membawa tanaman toga ya, itu untuk obat-obatan. Apa sih toga itu? Nah, kalau tanaman toga itu ya tanaman obat keluarga yang di dalamnya itu dia bisa menjadi bahan obat atau dijadikan hiasan di SMA 7 Garut yang membuat SMA 7 lebih indah dan rindang gitu ya. Gimana sih daya tarik dan ketertarikan sekolah di SMA Negeri 7 itu? Daya tarik dari SMA 7 Garut ini adalah banyaknya ekskul ya yang menampung menampung kelebihan dari siswa-siswa ini untuk menonjol gitu, dari misalkan lukis, misalkan lukis kalau masuk ke kesenian menjadi pelukis handal, itu sekedar contoh ya. Terus yang contohnya yang mojang, jadi kita itu bisa mengembangkan bakat kita dalam seni apa, kita menonjolnya di situ, kita dapat lebih tahu kelebihan kita apa sih gitu. Setahu kalian apa saja ekskul yang ada di SMA 7 dan kalian mengikuti ekskul apa saja sih? Coba ceritain dong. Nah, setahu saya ya ekskul yang ada di SMA 7 ini pertama ada Pastuga, ada Pormis, ada KSWK, ada bola voli, ada futsal, ada main bola, ada tarung derajat, ada apa lagi? PMR, UKS. Nah, kalau saya itu mengikuti Pastuga. Kamu Joy? Kalau saya mengikuti organisasi futsal. Nah, apa sih pengalaman apa yang kalian ikuti di ekskul itu? Nah, kalau saya itu mengikuti Pastuga kan. Kalau Pastuga itu adalah Paskibra ya di SMA 7 Garut. Nah, kalau di Pastuga itu saya dilatih untuk disiplin, untuk kuat mental, kuat panas, hujan, angin, badai gitu ya. Jadi kita itu tahan gitu. Nah, terus di Pastuga juga kita dilatih PBBAB, akhlak, moral, yang gitu-gitu. Nah, terus juga Pastuga itu banyak sekali meraih prestasi ya. Tahun kemarin juga tahun kemarin juga ada yang lolos Paskibraka ya. Setiap tahunnya itu pasti ada Paskibra itu. Pastuga 7 Garut itu pasti lolos ke Paskibraka gitu. Kalau saya masuk ke organisasi futsal. Nah, organisasi futsal ini termasuk ke dalam ORP. Apa itu ORP? ORP adalah organisasi prestasi yang sekumpulan organisasi olahraga ya, seperti sepak bola, futsal, tarung derajat, dan lain-lain. Nah, setiap latihan ya atau setiap minggu saya itu sering melatih teknik-teknik yaitu menggiring, teknik menendang, dan banyak lagi. Dan tidak lupa juga setiap tahunnya organisasi ORP ini selalu mengirimkan berbagai tim untuk berbagai perlombaan ya, berbagai tingkat seperti tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan tingkat provinsi juga ya.
baik. Setiap eskulnya pasti sangat aktif ya. Pasti, Iya, pasti ya. sangat seru. Nah, kan setiap eskul tuh ada ciri khas kan. Dinda dari apa? Pastuga. Pasti ada ciri khas kan? Iya. Apa itu ciri khasnya? Silakan. Nah, kalau di Pastuga itu ya ciri khasnya itu harus memanggilnya dengan akang teteh ya. Jadi kita itu menghargai yang lebih dewasa, yang lebih kecil dari kita. Jadi kita menghargai dengan itu. Nah, terus di Pastuga slogan kalau di Pastuga itu jadi kita gini ya. Jadi Pastuga, satu pasukan kami satu, dua tugas kami satu, satu nama satu makna Pastuga gitu kalau Pastuga itu. Nah, ini untuk Akang Jai. Kalau dari ORP ya, kami mempunyai slogan yaitu ORP Prestasi. Boleh diceritain gak nih suka dan dukanya kalian selama sekolah di sekolah? Ya. Nah, kalau sukanya ya saya sekolah di sini banyak memiliki teman-teman yang sangat baik banget. Nah, terus di sini saya mendapat pengalaman yang sangat seru ya. Mulai dari yang ke Jogja itu saya sangat seru sekali. Study tour ya? Iya, yang study tour. baru mengadakan study tour lagi ya? Iya selama kan. 2 tahun. Dulu itu COVID jadi pernah terhambat gitu. Nah, kemarin baru aja ya aku dari Ceritain Jogja. dong. Sama 7. Tadi Ya, jadi kita tuh pas di Jogja itu kita ke Malioboro ya, Pastinya, terus pastinya. Ikonik. terus ke Taman Pintar, terus kita pastinya ke Candi ke Candi dong, Candi Candi dong, Borobudur, pasti. Candi Prambanan, maaf ya. Ya. Nah, terus kita itu contohnya di Malioboro kita itu mendapatkan banyak sekali Dodo. ya benar atau ya ya kita itu belanja gitu ya. Terus di Taman Pintar itu kita bisa lebih menambah wawasan kita karena di dalamnya kita bisa belajar sambil bermain gitu. Jadi, bukan dalam buku saja gitu, tapi di Taman Pintar itu menggunakan metode-metode seperti teknologi. Jadi anak kecil juga tidak bosan gitu kalau ke Taman Pintar. Kalau dukanya? Kalau dukanya Pastinya kan kami itu selama 1 tahun ya daring gitu karena Iya. COVID. Itu paling dukanya gitu karena bukan dari awal kita mengenal teman gitu. Jadi cuman beberapa bulan lah yang lalu gitu. Jadi pas kita masuk kan harusnya kelas 11 itu ya kita itu udah akrab gitu sama teman-teman. Nah, tapi ini kok pas kelas 11 itu kita merasa canggung gitu. Merasa kayak kelas baru Baru kenal masuk. gitu. Padahal kita udah setahun bareng cuma nggak sekolah gitu daring gitu. Itu dukanya sangat Duka, sedih sangat sekali. duka. Nah, jadi sekarang gitu kita merasa sangat sedih karena sedikit lagi kita berpisah ya, sedangkan 12 ya? iyalah gak terasa banget gitu soalnya kan iya terhambat oleh COVID gitu. Baru kenal beberapa waktu yang lalu tapi dipisahkan Sudah lagi. dipisahkan. Sudah mau akrab gitunya, sekarang mau akrab-akrabnya tapi sekarang mau pisah lagi gitu. Nah, boleh diceritakan gak nih kesan dan pesan sekolah di SMA Negeri 7 Garut selama 3 tahun? Nah, kalau pesannya ya saya sangat bahagia sekali sekolah di sini karena pengajarnya juga ramah, teman-temannya baik juga. Selain itu saya dapat mempelajari ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan saya ke depannya. Nah, kalau pesannya ya semoga SMA 7 ini ke depannya lebih berkembang lagi dari segi fasilitas, pembelajarannya, semoga menambah banyak siswa-siswa yang ingin bersekolah di sini gitu ya. Kalau pesan dari saya, kesan di SMA 7 Garut itu sangat perfect lah. Intinya saya selama di SMA 7 Garut itu merasa nyaman, tidak ada pembulian ya, terutama pembulian tidak ada sama sekali. Dan paling terkesan di hati saya itu adalah guru-gurunya itu sangat ramah ya. Apalagi kalau saya melakukan kesalahan itu selalu dimaafkan. Nah, kalau pesan kepada SMA 7 Garut ke depannya, semoga siswa-siswi di SMA 7 Garut ini juga semakin dewasa gitu menanggapi guru-guru gitu. Jadi bukan guru doang yang ingin memajukan SMA 7 Garut, tetapi siswa-siswinya juga
ingin memajukan SMA Garut dan terciptalah SMA 7 Garut yang semakin bagus. Terciptanya SMA 7 yang Masadi, Mandiri, dan berbakti. Sebentar lagi kan kalian mau keluar nih, mau selesai sekolah di SMA 7. Apa harapan setelah lulus dari SMA 7 ini? Nah, harapannya ya semoga saya bisa mencapai cita-cita saya. Amin. Agar lebih sukses lagi. Amin. Dan saya ingin sekali membanggakan kedua orang tua saya dengan didikannya selama ini gitu. Saya mau sekali berbakti kepada kedua orang tua saya dengan cara membahagiakannya. Amin, semoga ya tercapai. Kalau harapan saya dari hati yang paling dalam ya, saya bisa lulus di salah satu universitas negeri itu dimanapun itu, ya Allah. Amin. Dan kedepannya semoga SMA 7 Garut ini bisa lebih maju dari sekarang lah, intinya lah menjadi salah satu SMA terbaik di Garut. Amin. Tidak di Garut Selatan, tetapi di Garut kedepannya. Amin. Nah, sebelum penutupan nih, pastikan teman-teman yang di rumah juga merasa tertarik dong SMA 7 Garut yang sangat ya bagus. Nah, gimana nih cara untuk masuk ke SMA Negeri 7 Garut? Cara pendaftarannya. Ya, pendaftarannya gimana atau bisa Nah, siapa aja? kalau dari itu kita setiap tahunnya ini ya dari organisasi OSIS selalu bersosialisasi kepada SMP yang terdekat itu. Nanti di situ kamu itu bisa bertanya kepada Akang Teteh ya yang pergi ke situ, dan persyaratan-persyaratannya yang paling penting adalah ijazah. Iya, pastinya. Terus kalau lebih keponya kalian bisa mengunjungi Instagram di bawah ini. Follow ya. Ya. SMA 7 juga kan punya TikTok sama Ya. YouTube-nya kan. Di deskripsi box linknya disimpan ya. Ya. Kalian bisa kepoin SMA Negeri 7 juga. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banget kalian sudah mau diundang di podcast ini dan sharing-sharing tentang pengalaman kalian di SMA Negeri 7 Garut ini. Sebelum ditutup, kita melakukan slogan dulu ya SMA 7. Mau? Oke. Siapa? SMA 7 Garut. Masadi, mandiri, berbakti. Yeay. Nah, sekian dari kami. Semoga bermanfaat vlog ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin.